Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta pada acara KC 4 pada pagi hari ini. Dihimbau kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk dapat mengganti display name Zoom-nya sesuai dengan format yang telah diberikan peserta underscore nama lengkap. Diingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali yang berkepentingan. Untuk peserta yang mengalami kendala selama acara berlangsung dapat menghubungi CP yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Kepada para peserta yang sudah hadir di room Zoom, dihimbau untuk dapat menghubungi teman-temannya yang belum hadir untuk segera memasuki room Zoom. Ingatkan juga kepada seluruh peserta untuk tidak lupa melakukan screenshot selama acara berlangsung sebagai bukti kehadiran. Dihimbau kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk dapat mengganti display name Zoom-nya sesuai dengan format yang telah diberikan, yaitu peserta underscore nama lengkap. Diingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali yang berkepentingan. Untuk peserta yang mengalami kendala selama acara berlangsung dapat menghubungi CP yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Kepada para peserta yang sudah hadir di room Zoom, dihimbau untuk dapat menghubungi teman-temannya yang belum hadir untuk segera memasuki room Zoom karena acara akan segera dimulai. Diingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak lupa melakukan screenshot selama acara berlangsung sebagai bukti kehadiran.
Dihimbau kepada seluruh peserta yang sudah bergabung untuk dapat mengganti display name Zoom-nya sesuai dengan format yang telah diberikan, yaitu peserta underscore nama lengkap. Diingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kamera, menggunakan virtual background, dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali yang berkepentingan. Untuk peserta yang mengalami kendala selama acara berlangsung, dapat menghubungi CP yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Kepada para peserta yang sudah hadir di room Zoom, dihimbau untuk dapat menghubungi teman-temannya yang belum hadir untuk segera memasuki room Zoom karena acara akan segera dimulai. Diingatkan juga kepada seluruh peserta untuk tidak lupa melakukan screenshot selama acara berlangsung sebagai bukti kehadiran. Kepada seluruh peserta yang dipersilahkan untuk memperbaiki posisi duduknya karena acara akan segera dimulai. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. Maulaya salli wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Zakiatul Hidayah, selaku Master of Ceremony, akan memandu jalannya acara KSAIN 4 pada pagi hari ini dengan tema Fight for My Insecurity. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, pembacaan CV pemateri, dilanjutkan dengan penyampaian materi, tanya jawab disertai pengisian presensi kehadiran, penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan terakhir adalah agenda penutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka acara KSAIN 4 pada pagi hari ini. Agenda yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Uhtina Melisa. Kepada Uhtina Melisa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kajawabi wa qudurir rasiyat. Ya'malu 'ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, Maha Besar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Uhtina Melisa atas lantunan. Memasuki agenda yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk menampilkan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau bekerja sebagai desainer grafis, memiliki pengalaman organisasi sebagai founder komunitas mahasiswi tanpa pacaran. Kemudian untuk pendidikan, untuk riwayat pendidikan, untuk pendidikan formal yaitu S1 Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya, dan untuk pendidikan informal yaitu alumnus dari Quest Quran. Kepada Ibu Firna Indah Palupi, Sarjana Teknik,
Eh, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Zakia. Panggilannya Mbak Zakia ya? Iya Bu. Bu, untuk Bu Firna bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa baik. Kebetulan aku masih single, jadi panggilannya Mbak aja deh. Iya, maaf. Eh, Baik, tanpa berlama lagi kepada Mbak Firna, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, jazakallah khair. Eh, apa Mbak Zakia? Ya, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin nggak apa-apa ya, mic-nya bisa dibuka, jawab salam, biar dengar nih siapa aja sih yang hadir di pagi hari yang cerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru satu orang ya terdengar dari 39 juta warga. Kota. Enggak ya, 39 orang. Yang lain ada di tempat atau seperti apanya? Atau mungkin kalau berhalangan online bisa ini chat di room chat. Jawab salamnya. Pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini kan kedengeran rame ya, artinya banyak orangnya gitu ya. Karena kan kalau online ini kan yang di depan saya cuma laptop ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan nggak ada suaranya, nggak ada wajahnya juga, ini jangan-jangan saya cuma ngomong sama laptop kayak gitu. Tapi kalau dengan teman-teman suaranya teman-teman ya atau teman-teman respon di home chat, maka insya Allah saya jadi lebih semangat ya untuk berbagi bersama teman-teman UFKUB ya. Alhamdulillah ya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ini pertama kalinya ya saya berkunjung ke LKI FKUB. Tapi tadi ada namanya ya Nur Syifa ya namanya untuk kemuslimahannya. Nah kalau sebelumnya itu saya pernah juga di FEB, di FP, FTP khususnya lebih banyak, terus di universitas yang lain ya. Nah ini baru pertama kalinya saya di LKI dan sangat excited ya karena tentunya akan banyak teman-teman baru, khususnya Mbak MC-nya nih yang biasanya akan saya kenali ya karena namanya kan terus saya sebut ya dari awal sampai akhir acara. Salam kenal semuanya, semoga kita bisa ya, semoga silaturahmi kita bisa berlanjut tidak hanya berhenti di sini tapi sampai kita bisa. Amin. Ya, jadi syukur alhamdulillah sekali lagi ya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayah, kasih sayangnya gitu ya. Kita ada di pagi hari ini, kita masih bisa hidup udara di pagi hari ini, kita masih bisa merasakan nikmatnya untuk hadir di sebuah kajian gitu kan. Di saat banyak orang-orang yang justru mungkin ini hari weekend ya, terlelap di pagi hari gitu ya, atau mungkin sekedar hangout gitu, atau mungkin keluar bareng doinya gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya teman-teman, kalau kasih kesempatan pagi hari ini mengkaji ilmu agama, yang mana bukan hanya pahala yang akan teman-teman dapatkan insya Allah, tapi juga doa ya dari para malaikat ya yang akan mendoakannya teman-teman di sini itu, yang memintakan ampunan, dan bukan hanya malaikat tapi seluruh makhluk ya yang ada di darat dan juga ada di keberkahannya luar biasa. Mungkin tidak terlihat ya pahala sekarang, tapi insya Allah panen kalau ini jauh lebih sana. Seperti itu. Tidak lupa juga kita bersalawat ya kepada Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad ya, karena atas jerih payah beliau, pengorbanan beliau ya, segala hal yang beliau lakukan ya untuk Islam, akhirnya dakwah itu bisa sampai kepada kita. Teman-teman tahu ya kalau Islam itu pertama kali turunnya di Mekah atau Jazirah Arab. Nah, sampai ke Nusantara itu kan tidak mungkin dan tidak bukan kecuali ada dakwah gitu kan. Makanya kita perlu bersyukur dan kita perlu ya mengikuti jejak beliau agar kita menjadi bagian dari orang yang beliau berikan syafaatnya ya, dan diakui sebagai yang berada. Nah kemarin saya dimintakan dia untuk sharing terkait dengan insecure gitu ya. Insecure ini kan kayaknya ramai diperbincangkan di beberapa tahun terakhir ya. Kalau zaman saya kuliah itu
masih belum ada teman-teman istilah-istilah insecure ya, paling dia rendah diri, aduh aku nggak pede gitu. Tapi sekarang itu makin ini ya, makin lama makin banyak istilah-istilah yang kita tahu ya, dan bukan hanya insecure, ada overthinking, ada apa, mungkin di sini juga bisa menimpali ya kalau tahu ya, ada overthinking, ada apalagi sih, banyak gitu ya istilah-istilah zaman sekarang itu di anak-anak muda gitu ya, yang wah ternyata di setiap kondisi itu kok ada istilahnya gitu ya. Nah insecure itu kan lebih ke arah dia itu yang tadi ya, rendah diri ketika dia melihat kondisi di sekelilingnya, ketika dia melihat wah tuh temanku kok udah bisa mengumpulkan 100 juta dalam usia 25 tahun gitu ya. Aku kok belum jadi apa-apa, aduh aku ini kayaknya nggak berguna gitu ya. Atau mungkin ketika teman-temannya udah pada nikah gitu. Ini usia aku tuh usia yang pada nikah gitu. Kalau teman-teman kan masih pada kuliah ya, ini kan pada calon-calon dokter ya mungkin ya. Oh sama ada perawat juga ya. Oh tapi kalau FKN sekarang pada cerai. Nah ini masih pada kuliah kayak gitu. Nah itu kadang minder gitu ya. Kadang kenapa sih kok teman-teman mudah banget ke jodohnya, kok aku enggak gitu ya. Jadi banyak hal yang akhirnya membuat dia merasa cemas, merasa takut gitu kan, dan merasa was-was gitu terhadap apa ya, apakah dia mampu gitu ya, ataukah dia itu ngerasa sampai ya kayaknya aku tuh nggak ada apa-apanya atau useless tadi. Nah, ini ternyata saya dibantu share sedikit sama dia. Nggak apa-apa deh, boleh next slide ya. Nah, kalau berdasarkan situs Halodoc, nah Halodoc ini kan sebuah situs kesehatan ya teman-teman. Nah, jadi ini kan anak-anak FK, jadi saya ambilnya juga dari situs kesehatan gitu ya. Nah dikatakan insecurity ya atau adalah sebuah kondisi ketika seseorang itu dipenuhi rasa keraguan gitu atas dirinya sendiri dan merasa tidak percaya diri. Ya seseorang yang mengalami insecure biasanya merasa tidak aman gitu dan ada kekurangan dalam dirinya yang harus dilengkapi dengan berbagai cara. Nah, kalau kita melihat apa namanya berbagai pembahasan yang ada di sosial media khususnya berkaitan dengan insecure itu kebanyakan direlatekan dengan masalah-masalah kesehatan mental ya, atau mental issue gitu ya, berkaitan dengan hal-hal yang lain tadi. Nah, dan juga tidak jarang gitu teman-teman yang akhirnya kemudian menyukai ya concern ya untuk lebih dalam terkait dengan psikologi gitu kan, untuk bisa mengetahui kayak gitu nih keadaannya seperti ini, aku harus seperti apa gitu. Nah padahal ya kalau kita mau telisik lagi di dalam agama kita Islam itu punya satu pandangan yang solutif juga ya terkait dengan masalah-masalah seperti ini ya, baik itu overthinking, insecurity dan segala macamnya, atau mungkin mental issue yang lebih kompleks, yaitu ada kayak gitu di dalam Islam. Nah, mungkin ya karena kita itu sangat sedikit sekali ilmunya, kita sangat apa ya, mungkin sedikit sekali kesempatan untuk mengkaji Islamnya, makanya kita nggak terlalu tahu gitu gimana sih kalau insecure ini di dalam Islam. Nah biasanya ya orang itu insecure tadi ya aku katakan berkaitan dengan hal-hal yang berbau materialistik. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika melihat dia itu tidak seperti teman-teman di lingkungannya. Misalkan teman-teman itu bisa public speaking, jago bahasa Inggris, dia pintar matematika atau apa, IPK tinggi gitu ya. Nah dia karena dia itu nggak sesuai dengan kelompoknya atau circle-nya tadi, dia merasa insecure. Itu bisa ya salah beberapa kasus yang sering kita temui terkait dengan insecuritas. Yang kedua yaitu ada gambarnya, ada mbak-mbak yang kebetulan badannya lebih berisi dibandingkan dengan teman-temannya. Ini juga sering ya teman-teman kalau kita temukan ya di beberapa akun mungkin jualan apa namanya pelangsing kayak gitu ya, itu kan seringnya gitu ya, apa namanya tubuh ideal gitu ya, agar kita itu bahasanya apa ya, merasa lebih percaya diri gitu ketika tubuh kita ideal, kulit kita putih, mata kita berbinar, rambut kita panjang kayak gitu ya, itu akhirnya beberapa juga menjadikan orang itu rendah diri, insecure, kayak apa sih aku nggak cantik gitu kan, aku nggak berkulit putih, rambutku mungkin kriwil gitu ya, ataukah aku nggak mulus gitu, nggak seperti
orang-orang yang ada di sosmed yang kok kayaknya banyak yang cantik-cantik ya, padahal juga banyak yang pakai filter gitu ya. Nah itu bikin akhirnya insecure gitu ya. Bukan hanya yang berisi ya, tapi ada yang mungkin terlalu kurus gitu, ayah juga merasa atau mungkin hal-hal yang lain ya, bukan hanya soal fisik, bukan soal, maksudku bukan soal penampilan fisik, bukan soal terkait dengan tidak sesuai dengan lingkungan sosialnya, tapi bisa jadi terkait dengan pencapaian hal. Misal ya udah, kalau teman-teman hari ini berarti masih kuliah, dia tetap IPK tadi ya, atau mungkin kok di dunia kerja itu, anak itu kok bisa sih kerja di perusahaan ini gajinya 5 juta atau bahkan gajinya 10 juta, gajiku cuma ada 250.000 misalnya kayak gitu ya. Itu akhirnya bisa menjadi sebuah perbandingan yang dia, apa ya, aku nggak seperti dia. Atau mungkin dia melihat lagi teman yang nanya, temanku jadi content creator, dia jadi YouTuber, gajinya jutaan gitu ya, kenapa sih rezekiku nggak seperti mereka gitu kan. Atau melihat hal-hal yang lain yang sebenarnya kalau kita mau cari akarnya itu punya satu benang merah yang sama, ke arah-arah materialistik kayak gitu, ke arah-arah materi kebanyakan ya. Akhirnya ketika dia melihat dia tidak, mungkin tadi ya, dia fisik dia berbeda dengan yang lain ya, dia tidak punya barang mewah seperti teman-temannya gitu ya, dia tidak punya pencapaian seperti teman-temannya. Ini kalau pada alumni SMA gitu ya, kadang ada celetukan gini, aku males ikut reuni soalnya nggak jadi apa-apa gitu, karena biasanya dibahas itu adalah soal pencapaian kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang berbau tadi ya, materi. Kalau kita cari benar-benar. Akhirnya dengan dia melihat dia tidak mampu ya sesuai dengan apa yang dia lihat tadi itu, kemudian muncullah ya sikap ingin berlomba-lomba, aku harus begini, aku harus begitu agar aku begini gitu ya. Jadi aku harus kerja keras gitu ya, aku harus lembur-lembur biar uangku banyak, biar jadi sultan ya gitu ya. Itu banyak kayak gitu kasusnya teman-teman. Udahlah pokoknya aku fokus kerja aja biar penghasilanku banyak, biar aku bisa beli barang-barang mewah, biar kalau beli skincare nggak perlu melihat harganya gitu ya, atau dan lain sebagainya gitu. Atau mau beli rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk bisa menjadi orang yang paling wah gitu loh di tengah-tengah circle-nya atau society sekarang gitu loh. Karena kan masyarakat kita memang suka gitu ya. Masyarakat kita tuh punya kecenderungan untuk melihat kesuksesan itu dari sisi materi kayak gitu loh. Anak ibu jadi apa gitu ya. Oh, anak saya jadi dokter. Dokter ini masih bagus ya image-nya di masyarakat. Tapi kalau anakannya jadi apa? Ini aku bukan tendensius ya, tapi beberapa contoh itu sering kayak gitu itu terjadi. Misal, anak saya kuliah di fakultas pertanian, kok jadi petani kayak gitu. Padahal kan kuliah di fakultas pertanian itu bukan jadi petani gitu kan, tapi memikirkan gitu terkait dengan perkembangan pertanian. Itu salah satu contoh. Jadi masyarakat kita atau standar society kita itu sekarang melihat apa-apa dari melihat kesuksesan itu dari sisi materi tadi kayak gitu. Jadi kalau Anda nggak punya duit, kalau Anda itu nggak punya jabatan, kalau Anda itu nggak cantik gitu ya, good looking ya biasanya gitu ya, good looking privilege good looking gitu ya, itu kayak udahlah Anda itu kayak nggak punya arti, nggak punya nilai sama sekali gitu lah. Itu yang dilihat kayak gitu loh. Dan itu bukan kata aku, tapi coba teman-teman amati begitulah ya terjadi. Nah akhirnya tadi ya, ketika mereka mulai berlomba-lomba menjadi yang paling wah gitu ya, sampai menghantarkan mereka kepada gimana caranya aku biar bisa kaya. Ini baru salah satu fenomena. Ya biar bisa jadi kaya. Tadi ya, kebetulan angkatanku itu adalah angkatan yang sudah bekerja teman-teman. Karena kita udah lulus kuliah ya. Ada yang bekerja di korporat ya, ada yang bekerja sebagai wirausaha, ada yang keluar negeri semacam-macam gitu ya, ada yang memilih fokus rumah tangga gitu ya. Nah kalau diperhatikan ya usia-usia milenial ya khususnya, kalau Gen Z itu kan sekarang mungkin masih usia 25 tahun ya maksimal. Ya aku juga masuk Gen Z sih. Jadi milenial mungkin di atasku ya, ada kelahiran 95 kayak gitu. Itu mereka tadi, ya gimana ya biar aku punya uang, gimana ya biar aku bisa kaya gitu ya. Bahkan membuat mereka itu nggak masalah gitu loh ketika mereka menjadi budak korporat. Nah, istilahnya kok kejam banget Pak, budak korporat. Memang itu ya label-label yang
keluar gitu ya dari kata-kata teman-teman yang bekerja di perusahaan. Ya Mbak, aku tuh jadi budak korporat gitu ya. Tapi mereka itu nggak peduli gitu loh. Yang penting mereka punya duit yang berasal cuan gitu. Yang penting bisa tadi ya dapat duit asal cuan, nggak apa-apa meskipun harus bekerja nonstop 8 jam bahkan lebih lembur-lembur gitu ya. Waktunya itu dari 7 hari itu 5 hari yang full itu diberikan kepada korporat gitu ya. Ataukah yang lain ya, fenomena menjadi seseorang yang beauty agar mendapatkan pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya berburu beauty care, bukan hanya skin care ya, tapi beauty care, entah itu apa namanya penyemprot apa ya, aku juga nggak paham ya, penyemprot itu di muka gitu ya, atau mungkin pemutih kulit ya, pelembut biar nggak berjerawat, biar mbak begini biar dia tuh tadi, biar orang itu bisa menghargai dia kalau dia tuh tadi ya terlihat bersih, terlihat cantik, terlihat apa namanya ya good looking gitu ya. Bahkan nggak sedikit orang yang rela menghabiskan berapa juta rupiah untuk bisa mencapai standar beauty tadi ya, asalkan dia mendapatkan pengakuan. Itu baru fenomena kedua. Ataukah fenomena yang ketiga ya, yang biasanya terjadi di para kalangan intelektual ya, yang mereka itu fokus ya terhadap ilmu dunia karena orang sekarang tuh melihat wah dia itu anak cum laude gitu ya, wah dia itu anak lulusan terbaik, wah IPK-nya 4,00 gitu ya, 4 gitu ya, wah dan segala macam wah yang lain itu membuat mereka akhirnya udahlah aku fokus aja di kuliahku, aku berikan waktuku ya sepenuhnya untuk kuliah, aku belajar mati-matian, kalau untuk urusan ilmu ya kalau udah selesai kuliah, kalau aku udah nggak sibuk. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi fenomena-fenomena seperti ini bisa teman-teman indah di sekeliling teman-teman, dan itu terjadi secara nyata, bukan hanya opiniku gitu ya. Nah, ketika kemudian orang-orang tadi ya, khususnya para pemuda yang bisa kita lihat hari ini tuh kemudian orientasinya justru berusaha menjadi orang-orang yang unggul dari sisi materi. Materi itu bukan hanya uang, tapi secara fisik, secara apa ya jabatan, kemudian apa namanya title itu juga masuk dalam hal-hal yang standarnya dalam materi. Ya, ketika tadi ya kita itu kemudian berfokus ke arah sana, akhirnya apa? Tidak sedikit yang berakhir kepada gangguan psikis. Nah, ini yang terjadi. Ya, gangguan psikis dan berakhir kolaps. Ya, kemarin itu ada salah satu teman ya, yang teman lama ceritanya, dia itu ngechat aku gitu kan, cerita gitu kalau dia tuh kayak merasa apa dikhianati, merasa kayak hidup ini buat apa, bahkan dia cerita kalau dia sampai pengen bunuh diri gitu. Nah, aku kan tanya awalnya ya, emang kenapa, selama ini kesibukannya apa? Dia jawab selama ini kesibukannya adalah bekerja tadi, dan dia yang mengatakan sendiri kalau dia menjadi budak korporat gitu ya. Tapi akhirnya membawa apa ya, maksudku gini, banyak orang menilai ketika kita kaya, ketika kita cantik, ketika kita lulusan terbaik itu kita akan bahagia. Ternyata kenyataannya kan enggak. Banyak orang yang nggak bahagia gitu loh ketika mendapatkan hal-hal tadi. Buktinya tadi dia malah pengen bunuh diri, dia malah pengen mengakhiri hidupnya. Itu baru satu kasus teman-teman. Kalau kita perhatikan banyak kasus bunuh diri, ya ada yang karena dia itu ditolak sama circle-nya, ada yang karena dia tuh dimanfaatkan hanya dimanfaatkan kepentingannya aja, dan dia dibuang saat dia berkembang. Ya, ternyata hal-hal kayak gitu tuh nggak menghantarkan kepada bahagia gitu loh, dan akhirnya banyak ya terjadi gangguan-gangguan psikis ataukah yang sampai ke arah kolaps atau memilih bunuh diri. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, next ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kayak gitu ya? Kenapa kita itu mengalami sampai ke krisis ini? Kalau dikatakan kita bukan hanya ke krisis ekonomi, bukan hanya ke krisis apa namanya fisik ya, tapi sampai ke krisis mental. Ya, ke krisis mental. Maka dikatakan oleh ini ya, kebetulan saya mengikuti akunnya aku makanya mungkin teman-teman ada yang tahu, itu kan dikatakan krisis ya, atau kerusakan yang paling berbahaya itu adalah kerusakan mental. Ya, jadi bukan hanya ekonomi, bukan lagi fisik, tapi kerusakan mental. Artinya mental orang itu mentalnya menjadi mental yang rapuh kayak gitu loh. Mental rapuh itu apa ya? Ya dia mudah apa ya, kena angin sedikit ya, kalau ibarat pohon tuh tanaman kena angin sedikit udah langsung
ambiar kayak gitu ya, atau bangunan itu kan kena apa namanya, mungkin ada gempa yang getarannya nggak terlalu tinggi, skala Richternya udah hancur kayak gitu. Nah itu mentalnya mental rapuh. Makanya teman-teman akan menemukan kan ada kasus-kasus seorang ibu misalnya, bukan misalnya, kemarin ada yang kemudian membunuh anaknya karena dia khawatir anaknya itu miskin dan lain sebagainya. Itu sampai ketabaran seperti itu. Dan itu tidak hanya terjadi pada 1, 2, 3 orang, tapi rata-rata. Makanya hari ini ya pembahasan terkait dengan mental issue itu sangat digemari. Ya kenapa? Karena banyak yang relate, banyak yang terjadi. Gitu. Nah kita mesti gali kayak gitu teman-teman. Apa sih? Kenapa sih masyarakat kita menjadi seperti itu? Kenapa masyarakat kita menjadi lemah mentalnya tadi, atau rapuh mentalnya? Termasuk kenapa masyarakat kita mudah sekali merasakan insecure kalau bahasa sekarang. Nah kalau teman-teman tahu ya, tadi kan aku bilang orang-orang menjadi insecure itu karena standar society atau standar masyarakat hari ini yang mereka itu melihat apa-apa dari materialistik, sukses dari materi, ya, pencapaian dari materi kayak gitu ya. Yang itu lahir tidak kemudian ujuk-ujuk gitu loh. Kenapa masyarakat bisa berpikir menilai kesuksesan dari materi itu tidak lahir ujuk-ujuk, tapi karena mereka punya sebuah pandangan. Pandangan apa? Ketika mereka berpikir ya dengan cara pandang yang sekuler atau memisahkan agama dari kehidupan, yang tidak lagi menilai orang sukses itu berdasarkan iman dan takwanya, tapi berjuang karena dia akan melihat semuanya itu dengan cara pandang yang sekuler tadi, memisahkan agama dari kehidupan. Nah inilah yang menjadi pondasi, ya, pondasi dari sistem ya yang tegak hari ini, kapitalisme, yang itu berkuasa di semua aspek, bukan hanya sistem pendidikan, ya, bukan hanya sistem ekonomi, tapi di semua aspek itu menggunakan ya cara pandang kapitalistik yang asasnya adalah Fasluddin Anil Kaya, atau misalkan agama dari kehidupan. Paham ya? Jadi orang itu sekarang di semua wilayah itu mereka berpikir dengan cara pandang yang nggak bisa. Mereka akan berpikir dengan cara pandang yang memisahkan agama dari kehidupan, gitu loh. Sedangkan di kehidupan kapitalistik sendiri itu memang bukan agama yang menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang, ya. Yang menjadi tolak ukurnya adalah kapital, apa, modal, manfaat. Seberapa banyak orang tersebut memiliki materi, seberapa banyak kebahagiaan jasmani yang dia miliki, maka disitulah orang itu berbahagia. Paham ya? Jadi karena cara pandang yang seperti itu, gitu ya, melahirkan gaya hidup yang materialistik, ya. Makanya kan sekarang itu arus atau gaya hidup itu kan kita terus di ini ya, menjadi orang-orang yang hedon, gitu ya. Seolah-olah barang-barang mewah itu keren, gitu ya. Kemarin itu kan ada challenge juga ya, Mbak Zakiah ya, ada challenge yang Dior gitu ya, atau apa sih merek-merek terkenal tuh kok lupa ya, ya adalah kayak gitu ya, mereknya Gucci gitu ya. Itu kan seperti wah keren nih punya barang-barang branded gitu. Jadi mereka itu ya, masyarakat kita itu akhirnya terbentuk menjadi masyarakat yang bergaya hidup hedonis kayak gitu loh, barang-barang mahal yang dicari, dan juga mereka itu cenderung menjadi orang-orang yang konsumtif ya. Teman-teman tahu ya, hari ini kan produk skincare itu banyak banget ya, dengan berbagai macam label. Nah kemarin kapan hari itu aku diberitahu ya sama temanku kalau ada pabrik yang dia itu menghasilkan produk kosmetik, tapi di pasaran itu cuma beda nama aja, kayak gitu. Di pasaran cuma beda nama aja. Sedangkan anak-anak yang berburu skincare tadi, itu kan mereka akan memperhatikan, wah aku pakai produknya ini cocok, wah aku pakai produknya ini nggak cocok, pakai produknya yang ini bagian ini cocok, aku yang ini gitu. Jadi mereka mencari kayak gitu, yang mencari sedemikian rupa gitu ya, produk-produk yang ingin mereka coba agar menghasilkan ya efek yang positif di dalam diri mereka, padahal ternyata itu adalah mekanisme pasar ya untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Paham ya teman-teman? Jadi kehidupan materialistik ya, kehidupan hedonis konsumtif hari ini itu dibentuk karena cara pandang masyarakat kita hari ini mengadopsi cara pandang sekuler yang itu ada dalam sistem kapitalistik gitu, sistem kapitalisme. Begitulah yang terjadi. Makanya nggak heran gitu loh, orang itu sebelah mata melihat ketakwaan seseorang, melihat keimanan seseorang itu nggak terlalu menjadi apa ya on point kayak gitu loh. Yang menjadi on point adalah yang tadi, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu
itulah yang membuat dia terlihat terpandang di tengah-tengah masyarakat. Next, ya. Sebab itulah gitu ya, kalau kita bicara terkait dengan pemuda, ya akhirnya pemuda-pemuda kita itu ya justru terfokus karena kan ini masih muda semua ya, nggak ada ibu-ibu kan di sini. Nah itu kan akhirnya mereka terfokus gitu loh, terfokus untuk mencari hal-hal yang sebenarnya ya bisa jadi menjauhkan mereka dari hakikat kehidupan mereka yang sebenarnya, hakikat kehidupan mereka menjauhkan mereka dari tujuan hidup yang sebenarnya ya. Apa? Tadi kalau kita bicara terkait dengan ternyata potensi mereka itu dibaca. Kalau kita bicara pemuda itu kan banyak potensinya ya. Mereka itu kritis, mereka itu energik, mereka itu apa semangat, daya juangnya tinggi gitu kan. Bahkan orang-orang yang membenarkan Islam di awal yang masuk dalam golongan asabiqun al-awwalin itu bukan banyak golongan orang-orang tua, tapi banyak kan orang-orang muda gitu loh. Ali bin Abi Thalib yang 7 tahun, Umar bin Khattab yang 27 tahun, masih pemuda. Umar bin Khattab ya maksimal 30 tahun gitu. Nah itu banyaknya pemuda. Jadi peran pemuda itu sebenarnya sangat luar biasa gitu loh ya. Tetapi pemuda sekarang itu justru termindset atau terarahkan kepada hal-hal yang mengejar materi ya, atau dikatakan tagrib ya, atau westernisasi, pembaratan, yaitu mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan, gaya hidup dan apa saja yang datang dari barat. Jadi tagrib itu adalah salah satu sarana Ghazwul Fikr, teman-teman kalau tahu ya. Jadi dalam buku Ghazwul Fikr atau perang peradaban, perang pemikiran, hari ini itu yang berlaku ya, yang eksis itu bukan lagi perang secara fisik. Dulu mungkin kita akan melihat banyak perang secara fisik. Sekarang itu bukan perang secara fisik, tapi perang secara pemikiran. Siapa yang menguasai ya, yang mendominasi pemikiran umat hari ini, maka dialah yang menang. Nah, umat Islam itu kan pemeluknya banyak ya di dunia. Ada seberapa miliar gitu ya. Aku nggak hafal nilainya. Itu kan banyak banget. Yang muda itu juga malah banyak banget karena dikatakan kita hari ini bonus demografi alias usia produktif itu meningkat ya dibandingkan dengan usia-usia yang tidak produktif. Jadi banyak pemuda-pemuda yang ada di tahun-tahun ini. Nah, tapi sayangnya mereka itu teralihkan dengan hal-hal yang matrasabi yang membuat mereka insecure tadi itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, jadi ada salah satu statement yang disampaikan oleh Henry Martin. Ya, jadi dia itu seorang misionaris ya, dia pernah mengatakan ya di dalam jadi ini adalah di masa-masa keruntuhan Islam ya, peradaban Islam pada saat itu, yang kemudian usaha orang-orang Barat itu untuk bisa menghancurkan gitu ya, bagaimana anak-anak pemuda Muslim itu mereka nggak cinta lagi pada Islamnya. Itu yang terjadi. Ini baru salah satu tokoh yang aku ambil. Banyak tokoh statement mereka yang mengarahkan kepada gimana caranya melemahkan anak-anak muda Islam. Ya, bahkan salah satu tokoh yang sering banget ya aku bahas itu adalah Perdana Menteri Inggris. Ya, dulu waktu itu dia mengatakan kita nggak akan pernah bisa menghancurkan umat Muhammad itu selama ada Al-Quran di dada mereka. Ya, yang bisa kita lakukan adalah memberikan menyibukkan mereka, atau yang bisa menghancurkan umat Muhammad adalah seks dan musik ya katanya, seperti itu. Itu baru satu statement ya. Ada statement yang lain yang ini aku kutipkan. Jadi yang mengatakan bahwasanya aku datang untuk umat Islam ya tidak dengan senjata. Ya, jadi dia berusaha untuk melemahkan umat Islam bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Ya, tidak dengan kekuatan tapi dengan logika, ya tidak dengan benci tapi dengan cinta. Jadi dia mengatakan salah satu testimoni mereka adalah mereka itu datang kepada umat Islam bukan dengan persenjataan, bukan untuk melawan secara fisik, karena mereka pasti kalah. Tapi yang mereka lakukan adalah Ghazwul Fikr, atau memerang secara pemikiran, menghasut, mengaruhi agar pemuda-pemuda Islam itu memiliki cara pandang seperti mereka. Lewat mana saja Mbak Saramani? Ada fun, food, fashion, film, song. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada yang pernah tahu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin aku juga sempat lewat ya di salah satu jalan di dekat UB itu ada misalnya brand X gitu ya. Dia mengatakan life is for fun gitu ya. Salah sebenarnya ya visi ini ya, karena hidup itu bukan untuk kesenangan ya. Cuman aku mengkritisi itu ya, labelnya. Ataukah food ya, sekarang food itu hari ini orang-orang dibangun untuk apa? Berburu kuliner.
ya berburu kuliner A, B, C gitu ya, mencari kuliner-kuliner yang mahal. Bahkan ada kuliner-kuliner yang kuliner yang dia itu bahannya ada dari emasnya gitu, sampai berapa juta, ratus juta, miliar itu ada. Ya ataukah lewat fashion. Nah, fashion. Jadi sebenarnya dalam Islam itu kan muslimah pakainya sederhana ya, memakai hijab syar'i gitu ya, yang dia tidak menerawang, dia tidak menarik pandangan gitu kan, dia itu tidak ketat, yang hijab syar'i ya sederhana sebenarnya. Tetapi fashion hari ini itu membuat kita seolah-olah berburu fashion ternama gitu ya. Kerudungku nggak modis, aku maunya kerudung yang ada brandnya gitu ya. Hijabku ini nggak modis, ya aku pakai ini. Nah itu membuat kita terfokus masalah-masalah seperti itu. Ya fashion itu baru fashion food. Yang fun tadi banyak ya. Kalau teman-teman kemarin ada yang tahu nggak, ada berita yang Holy Wings itu membuat miras dengan hama Muhammad dan juga Maria. Ada yang tahu nggak? Itu kan ramai kayak gitu. Itu kesenangan ya. Aku tahu Holy Wings itu adalah seperti klub-klub kayak gitu, yang itu isinya adalah produknya adalah miras kayak gitu loh. Nah itu tapi menjadi apa? Menjadi lifestyle-nya anak muda, khususnya di kota-kota yang besar ya, kota-kota yang, tapi mereka bukan hanya cabangnya di Jakarta ya, mereka di Surabaya, ada di Bandung, ada di masalahnya. Gitu. Ataukah dari film, ya film-film berbau percintaan, film-film berbau terkait dengan tadi ya, hal-hal yang materialis itu dibawa kayak gitu, ataupun dari lagu. Kemarin juga sempat ada artikel yang membahas salah satu lagu itu ternyata isinya adalah tentang LGBT ya, terkait dengan lagu Angel, Baby Angel itu yang sering dimunculkan di TikTok kayak gitu. Nah, ini kalau kita nggak peka terhadap hal kayak gini, kita tuh menjadi objek loh teman-teman, yang disoroti, yang menjadi objek untuk diperangi ke pikiran gitu. Makanya apa? Ya akhirnya berujung kepada pemuda-pemuda kita itu sibuk pada hal-hal yang jauh dari Islam, yang jauh tidak produktif gitu loh. Mereka berburu like, mereka berburu komen, mereka berburu ketenaran, mereka berburu apa? Ya tadi barang-barang mahal, berburu kecantikan, menjadi good looking, menjadi mendapatkan pengakuan, itu mereka buru ya. Akhirnya apa? Pemuda Islam yang mestinya mereka itu punya potensi besar teralihkan visinya, yang mestinya mereka bisa menjadi pejuang agamanya, pejuang izul Islam kaum muslimin, itu justru ya terfokus kepada hal-hal yang sia-sia. Next, itu yang terjadi ya. Jadi ternyata pembahasan insecure itu cukup dalam gitu. Nah akhirnya gitu ya, gimana gitu ya, kita harus gimana Mbak kalau kita menjadi objek dari perang pemikiran ini Mbak. Aku harus segera berbenah, aku tidak mau ya menjadi orang-orang yang justru dimanfaatkan oleh barat ya, korporat barat ya. Apa yang terjadi? Maka ayo teman-teman, mulai sekarang kita sadari bareng-bareng, kita cari tahu, kita refresh kembali ya pemahaman kita, siapa sih orang yang paling bagus, orang yang paling berkualitas di hadapan Allah, di hadapan pencipta kita ya. Coba teman-teman bayangkan, kecantikan itu tidak bisa dibandingkan. Kalau orang mau membandingkan kecantikan itu nggak pernah adil, karena kita diciptakan tuh kan nggak pernah bisa milih ya. Ya Allah mataku bulat aja, ya Allah mataku biru aja gitu ya Allah rambutku lurus aja, itu kan kita nggak pernah bisa minta, itu masuk kode Allah. Makanya itu sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Cantik itu relatif gitu loh, tapi semua ciptaan Allah mereka semua dalam keadaan yang bentuk sebaik-baiknya. Ataukah perkara pencapaian rezeki orang, kenapa sih dia bisa dapat 10 juta, kenapa aku nggak bisa gitu loh, itu perkara rezeki juga nggak bisa dibandingkan, karena setiap orang punya takarannya. Nah jadi kita itu berkelut kepada hal-hal yang sebenarnya dibandingkan gitu loh. Makanya yang harus kita fokuskan adalah kemana kita harus fokus ya. Ternyata dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sering kan ayat ini keluar ya, mungkin sering gitu ya, tapi mungkin kita nggak begitu memaknainya dengan begitu dalam. Oh ya Allah, ternyata meskipun dia punya barang-barang mahal, meskipun orang itu cantik, kulitnya mulus ya, segala macamnya dia punya, tapi ketika dia tidak bertakwa, dia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Alias hina orang-orang yang tidak mau bertakwa gitu loh. Makanya juga sering gitu ya, bersama teman-teman, kenapa teman-teman itu justru rendah diri, padahal teman-teman itu berhijab syar'i, teman-teman beriman, teman-teman mengkaji Islam. Kenapa teman-teman itu justru kecil, padahal teman-teman itu posisinya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang perlu kita maknai next ya.
Atau bahkan ya dalam salah satu kutipan ya dari buku yang saya ambil ya dari buku sejarah Islam yang bilang ya, jadi Rasulullah itu kan berhaji sekali dan pada saat haji wada ya, dan itu pun haji terakhir sebelum beliau meninggal ya, beliau katakan di sana ya, sesungguhnya di dalam kalimat di dalam apa yang beliau sampaikan itu terekam jelas ya oleh Abu Bakar As-Siddiq waktu itu ditanya juga ya oleh Aisyah, dan kemudian di apa pesan Rasulullah itu disampaikan ya. Rasulullah mengatakan begini, dan sesungguhnya nenek moyang kalian itu satu ya, kalian berasal dari Adam dan Adam itu berasal dari tanah. Itu diingatkan. Jadi kalian semua manusia itu sama ya, kalian itu asalnya dari satu nenek moyang dari Adam gitu kan, dan Adam itu dari tanah ya. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini di highlight lagi ya, tidak ada suatu kelebihan bagi orang Arab ya atas orang selain Arab kecuali ketakwaannya ya. Mungkin hari ini ada orang-orang yang mungkin ya ini ya terjebak terhadap apa namanya, aku jadi lupa ya, kecintaan pada kebangsaan itu apa ya, aku lupa namanya ya. Jadi seolah-olah melihat orang Arab tuh baik, kita apa gitu. Jadi sentimen kebangsaan, baru ingat ya, sentimen kebangsaan. Orang Arab tuh kayak gitu, kita tuh nggak kayak gitu gitu ya. Nah padahal sebenarnya baik dia orang Arab, dia orang Nusantara, dia orang Afrika, semuanya itu sama di mata Allah. Mereka adalah manusia biasa yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, dan yang membedakan di antara mereka bukan dilihat dari kecantikannya, bukan dari jabatannya, bukan dari rizkinya, tapi dari ketakwaan. Dan itu satu-satunya hal yang bisa dibandingkan dan diukur gitu loh, bukan hal yang lain ya. Nah teman-teman ingat ya, ada orang ya di dalam PPT ini. Ini adalah gambaran Bilal bin Rabah gitu ya ceritanya, yang sahabat yang berasal dari budak ya, teman-teman tahu ya. Dan dia itu bukan orang terpandang kan awalnya, tapi karena ketakwaannya Bilal itu menjadi bagian dari orang yang dijanjikan syurga. Bahkan Rasulullah itu bertanya kepada Bilal, Bilal, apa sih amalan yang paling kamu harapkan? Karena aku tuh mendengar perompahmu itu ada di syurga gitu loh. Jadi dia itu dijanjikan surga, bahkan dia belum mati gitu loh. Masih ada di dunia dan dia dikabarkan kalau dia masuk surga. Kemudian Bilal mengatakan, aku tidak ada amalan yang paling aku harapkan selain aku itu sholat setelah aku berwudu. Salah satu amalan yang istiqomah beliau lakukan ya, tapi bukan hanya amalan sunnah itu ya, beliau adalah orang-orang yang bertakwa, menjalankan seluruh kewajibannya dan meninggalkan seluruh larangan. Itu adalah yang menjadikan beliau itu masuk surga, melaksanakan fardu ain, fardu kifayah, termasuk juga amalan sunnah. Itu Bilal ya. Bilal berkulit hitam tapi dia baik di hadapan Allah. Bilal rambutnya keriting ya, dia tapi baik di hadapan. Bilal dari budak tapi dia tetap mulia di depan. Next ya, begitu standarnya adalah ketakwaan. Nah sebab itulah ya, makanya kita kalau mau insecure maka kita perlu insecure pada standar yang pas gitu loh. Jangan insecure pada hal-hal yang nggak bisa dibandingkan ya, karena itu akan bikin kita capek sendiri teman-teman. Hal apa yang bisa kita insecure adalah bagaimana keterikatan kita kepada hukum syariat. Orang bertakwa itu kan artinya menjalankan syariat ya kan. Nggak ada kata orang bertakwa tapi dia nggak mau menerapkan syariat, nggak bisa ya. Pasti orang yang mau menerapkan syariat ya. Jadi syariah itu bukan hanya sholat, bukan hanya kemudian dia sholat puasa lalu dia mengatakan dia adalah orang bertakwa. Padahal hukum-hukum Islam itu kompleks. Ada pakaian yang syar'i, makanan yang halal, akhlak yang baik, pendidikan Islam, pergaulan Islam, kemudian apa? Sistem pengaturan antara laki-laki dan perempuan, sistem ijtima di dalam Islam. Ya, kemudian sistem perpolitikan Islam, pendidikan Islam, persangsian Islam, semua itu ada. Makanya kalau dikatakan orang bertakwa, dia harus berani. Dia harus mau untuk menjalankan semua syariat tadi. Nggak boleh pilih-pilih, mbak aku nggak mau menerapkan yang sistem pergaulan Islam, aku mau yang sholat aja. Nggak bisa teman-teman ya. Statement bertakwa, label bertakwa itu kepada orang yang mereka seluruh syariat ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga bisa insecure kepada orang-orang yang justru mereka itu kencang dan bersegera dalam kebaikan ya. Jadi kalau misalkan kita hari ini baru beribadah di ranah sholat dan puasa, sedangkan ada orang lain kok dia itu memperjuangkan syariat Islam kafah, itu mesti kita insecure. Kenapa ya aku nggak bisa kayak dia?
Kenapa ya aku hanya fokus di sini? Kenapa aku nggak seberjuang dia? Itu pertama. Yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan kebersegeraan. Ya, kenapa sih orang tersebut bisa bersegera untuk berhijab syar'i? Padahal rumahnya itu panas. Padahal kotanya itu panas. Ya, padahal tantangannya luar biasa. Dilarang sama orang tuanya, tapi kok dia mau ya tetap istiqomah pakai hijab syar'i? Nah, itu yang perlu kita insecure ya itu. Jadi tidak menunda-nundanya seseorang untuk beramal perlu kita insecure. Kok aku menunda-nunda? Kok aku terlalu amal? Insecure lah gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan keoptimalan seseorang dalam beramal. Kok orang itu bisa sedekahnya sebrutal itu ya? Kok aku sedekah 1.000 aja berat gitu ya? Nah kenapa? Kok dia bisa mengkaji Islam secara rutin? Kenapa aku seperti nggak punya waktu ya Allah gitu ya? Kenapa ya kuliah di FT enggak ya? Kenapa kok berat banget SKS-nya sampai nggak punya waktu sejam pun, sedetik pun untuk mengkaji Islam? Kemana waktuku yang 24 jam kali 7 hari itu? Itu perlu antuna insecure, antuna itu kalian. Yang ketiga adalah terhadap tantangan. Kenapa ya orang itu bisa tadi ya kuat dalam tantangan? Dia dihujat, dia dibully, dia disensiin karena dia terlihat Muslim gitu ya. Terlihat taat syariat gitu ya. Kenapa kok aku enggak? Kenapa kok aku mudah menyerah? Kenapa kok aku berputus asa? Jadi perlu teman-teman insecure karena itu bagus insecure dalam hal kayak gitu. Karena bisa memotivasi kita untuk berbenah menjadi orang yang lebih baik. Next. Nah, sebab itulah teman-teman ya tadi ya jadikanlah Islam itu sebagai satu-satunya pandangan hidup kita. Ya makanya buanglah ya sekulerisme tadi itu cara pandang sekuler, cara pandang kapitalisme itu dari hidup kita, dari hidup umat Islam. Ya agar kita termasuk juga umat itu memakai cara pandang yang benar ketika menjalani kehidupan. Ya apa cara pandang hidup itu, Mbak? Pertama teman-teman pahami dengan yakin dan seyakin-yakinnya tujuan hidup teman-teman di dunia itu bukan untuk pamer-pamer pencapaian ya. Yang teman-teman yang harus teman-teman pahami adalah kita semua di dunia ini itu tidak bukan adalah diminta Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita ya. Beribadah itu pun bukan dimaknai puasa Ramadan, zakat fitrah, berhaji selesai. Enggak. Sebentar. Videoku enggak macet ya? Enggak. Ya. Tidak. Oh enggak ya. Bentar ya. Ya, aku lanjutin ya, semoga sih. Ya, jadi tadi ya, pahami tujuan hidup kita tuh untuk itu gitu. Jadi ketika waktu yang kita miliki ya tadi banyak, tapi justru kita terabaikan dengan hal-hal yang justru penting di hadapan Allah, maka disitulah kerugian yang besar yang akan kita hadapi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus yakin orang Muslim itu bedanya dia punya keyakinan yang nyata terhadap hari pembalasan. Beda dengan orang-orang kapitalis. Orang-orang kapitalis itu tidak mengenal pembalasan, ya tidak mengenal hari pembalasan. Bagi mereka ya hidup di dunia itu ya udah sebebas-bebasnya. Makanya mereka mau LGBT, mau seks bebas, mau tidur sama hewan, mau berzina sama hewan itu biasa bagi mereka. Tapi bagi orang Muslim nggak bisa. Kenapa? Karena dia yakin ada akhirat yang akan menanti dia. Gitu. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dikatakan, hai orang-orang yang beriman, ya panggilan bagi mereka-mereka yang mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat ya untuk hari esok. Ya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini yang mestinya jadi PR kita. Ya apa saja yang akan dipertanggungjawabkan? Apakah kecantikan dipertanggungjawabkan? Apakah rezeki dipertanggungjawabkan? Ataukah justru amal soleh yang akan dipertanggungjawabkan? Kalau ternyata amal soleh yang dipertanggungjawabkan, maka kita mestinya concern di situ. Kita fokus di situ. Apa yang bisa kita ikhtiar? Karena setiap orang itu akan bertanggung jawab atas amal mereka masing-masing. Gak ada kemudian kita itu salah orang tua aku, kenapa orang tua aku nggak ngajarin aku? Bisa. Mereka pun juga akan bertanggung jawab, kita pun juga akan bertanggung jawab. Kenapa kita nggak menggunakan akal kita untuk berpikir?
menggunakan waktu kita untuk mencari kebenaran, itu semua akan diminta bertanggung jawab. Next. Yang terakhir ya, maka kesimpulannya adalah ya kalau ternyata ya hal-hal yang berbau makrosik tadi yang menjadi orang-orang insecure kebanyakan hari ini, maka sekarang ganti fokus ya, insecure-lah kepada hal-hal yang dapat melebihkan posisi kita di hadapan Allah. Ya jangan insecure kepada hal-hal yang tidak dibawa mati ya, yang kemudian kita hanya mencari penilaian manusia, karena itu akan berujung sia-sia, waktu kita habis, harta kita habis, dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah kerugian ya. Jadi mulai sekarang ya teman-teman, kalau teman-teman ada rasa-rasa itu ada muncul ya perasaan-perasaan itu, maka segera tetapkan hati. Dengan cara apa? Coba ya, banyak menuntut ilmu agama ya, cobalah untuk meluangkan waktu. Jangan mengkaji itu hanya di waktu tersisa atau di waktu luang. Ya, luangkan waktu sesibuk apapun teman-teman ya. Siapa sih yang nggak sibuk? Semuanya sibuk ya, di dunia ini semuanya sibuk, tapi tergantung prioritas. Kalau teman-teman memprioritaskan Allah, teman-teman memprioritaskan akhirat, maka teman-teman harus meluangkan waktu untuk beramal yang akan menghantarkan amal itu kan. Insya Allah itu ya Mbak Zakia. Mohon maaf jika waktunya mungkin terlewat, ya saya kembali lagi kepada Mbak Zakia. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Mbak Firna. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan beliau, yaitu melawan rasa tidak percaya diri, bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang merasa kurang jelas ataupun ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan, dapat langsung menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, izin bertanya, pertanyaan. Buat teman-teman, nanti akan ada door prize menarik untuk penanya terbaik. Jadi jangan pernah lewatin kesempatan ini, kapan lagi coba nanya dapat door prize. Sembari menunggu pertanyaan, kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk mengirimkan link presensi kehadiran di kolom chat Zoom. Dihimbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link presensi kehadiran yang telah diberikan di kolom chat Zoom. Baik, saya ulangi kembali, bagi teman-teman yang masih kurang jelas atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan, dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, izin bertanya, dan underscore pertanyaan. Baik, sudah ada penanya pertama, yaitu dari Mbak Rista Afina. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya mohon maaf karena izin off cam dikarenakan jaringan yang kurang stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Afina Budiarkanti dari Prodi Kebidanan. Saya mohon izin bertanya kepada Mbak Firna. Kan dengan sekarang ini, ya dengan adanya insecurity tadi, itu kan kayak sudah membudaya begitu. Jadi mau keluar dari lingkaran itu tuh tidak bisa. Nah, kalau seumpama kita keluar pun mungkin akan akan berdampak pada diri kita. Contohnya, kita dituntut untuk mungkin berprestasi.
Nah, itu sebagai mungkin syarat untuk memenuhi sesuatu. Nah, tetapi apabila kita itu tidak bisa memenuhi prestasi tersebut, nah nanti itu akan mengancam diri kita juga. Mungkin nanti saat perkuliahan itu apa ya, nilainya terancam kah atau mungkin ya seperti itu. Nah, itu apa yang harus kita lakukan untuk ya mengatasi hal tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, ini langsung dijawab atau gimana Mbak Zainul? Eh, bisa langsung dijawab saja. Ya, jadi terima kasih ya Derista atas pertanyaannya. Memang benar ya, hari ini tuh kan kita seperti dituntut ya untuk akhirnya mengikuti gaya hidup yang berorientasi kepada materi kayak gitu ya, dari mulai pencapaian, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Itu bukan hanya ada di kendali kita, tapi di kendali apa ya, lingkungan yang memang itu mau nggak mau kemudian memaksa kita gitu. Nah, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal seperti tadi? Pertama, teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman coba pahami ini sebuah hal yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Nah, artinya kita mesti ada kesadaran kalau dalam Islam itu sebenarnya tidak seperti itu. Tapi karena cara pandang masyarakat hari ini yang berorientasi sekuler kapitalis tadi mengarahkan mereka berujung kepada kehidupan yang materialistik. Kan kayak gitu. Itu harus teman-teman pahami. Kenapa kok harus teman-teman sadari dan pahami? Karena kalau teman-teman nggak sadar, orang nggak sadar itu kan ya kayak pingsan gitu ya, mau diangkat terserah, mau dibuang terserah gitu ya. Kan dia nggak bisa memberontak gitu ya. Tapi kalau orang sadar, itu kan dia bisa mengontrol hal-hal yang dia bisa kontrol kayak gitu loh. Nah, jadi ketika tadi dia sadari, oh ini bukan yang seharusnya. Oh ini karena sistem nih kayak gini, makanya aku dituntut untuk mengejar seperti ini gitu misalkan ya. Yang kedua adalah ketika teman-teman memang mau nggak mau pertama ya, ketika teman-teman menyadari itu, yang kedua teman-teman harus punya sikap untuk berjuang gitu loh. Ya berjuang untuk gimana ya caranya agar kehidupan yang tidak ideal itu tidak lagi dirasakan oleh umat Islam. Ya kan? Jadi nggak boleh orang Muslim itu justru menikmati hal-hal yang bertolak belakang dengan Islamnya, karena dia dianggap melakukan kemaksiatan itu. Nah, jadi kalau orang hari ini kita pahami umat Islam itu digempur dari berbagai sisi, menjadikan mereka orang-orang yang hedonis, konsumtif, mengejar hal-hal yang berbau materialistik, itu kan nggak tepat sebenarnya dalam Islam. Maka kita harus ada sikap, ya apa caranya kita bisa mengubah masyarakat yang seperti ini menjadi masyarakat yang ideal sesuai dengan Islam. Itu perlu dicari. Jadi nggak boleh menikmati itu. Maksudku menikmati ya udahlah dinikmati aja tanpa ada aktivitas memperjuangkan Islam. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah setelah teman-teman sadari, teman-teman mau untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan kehidupan yang ideal. Ketiga adalah teman-teman menjalani itu dengan penuh kesadaran. Ya, maksudnya gini, misal dituntut untuk berprestasi. Maka ketika teman-teman melakukan hal itu, ya teman-teman niatkan itu karena Allah. Ya Allah, aku ini ingin melakukan ini semata-mata tadi ya kan sebenarnya ada tuntutan ya. Tapi aku serahkan ya, aku sandarkan atas ini kepada Engkau semata-mata mencari ridhomu gitu. Atau misalkan kuliah lah contohnya. Kuliah itu kan banyak ya SKS-nya, banyak tugas-tugasnya. Kalau menjadi orang yang fokus mengerjakan tugas aja tanpa ada aktivitas perjuangan untuk membentuk kehidupan yang ideal. Tapi kalau teman-teman pahami itu, ketika teman-teman melaksanakan tugas itu, ya udah dikerjakan ya dan disandarkan kepada aku pengen mencari doa. Jadi keilmuan yang teman-teman pengen capai itu bukan semata-mata untuk teman-teman gitu loh, tapi untuk kemuliaan Islam. Toh ketika teman-teman nanti jadi dokter gitu ya, teman-teman kan itu kalau misalkan orientasi kita hanya sebatas ya biar aku dapat prestis, ya biar aku nggak dimarahin orang tua, ya biar aku nggak ditanyain tetangga gitu, itu malah alasannya rendah. Tapi kalau ya Allah aku pengen jadi dokter biar bisa bermanfaat untuk umat gitu kan, aku niatkan semua aktivitas yang ada di dalam kuliah dan kedokteran ini untuk menggapai ridho, maka kita akan
lebih kuat menjalani hal itu kayak gitu loh. Tapi juga nggak boleh lupa untuk melakukan aktivitas perjuangan tadi yang kayak gitu ya. Yang kedua adalah jangan melakukan aktivitas yang bertentangan dengan syariah asal dia dengan alasan itu tuntutan. Misal ya harus apa contohnya ya? Contohnya misal inilah misal contohnya harus magang kayak gitu ya, magang di sebuah tempat. Tapi di tempat itu kan ada pakaian tertentunya. Nah, kan berarti bertolak belakang tuh dengan muslimah yang dia harus pakai hijab syar'i. Tapi kita harus ada ikhtiar. Gimana caranya aku magang, ya berhasil magang tadi, tapi nggak melanggar perintah Allah. Boleh nggak ya ketika aku lobby aku pakai hijab, tapi aku pasti nggak bakal mengganggu aktivitas teknis. Nah, itu mesti ada ikhtiar ke sana gitu loh. Jadi kadang kita tuh gitu loh, karena tuntutan lembaga dan itu bertentangan dengan syariat, terus kita manut-manut aja padahal ada kontradiksi dengan Islam. Kita masih ada ikhtiar untuk melobi itu karena itu nggak boleh kayak itu lah. Itu mungkin tips-tipsnya ya saya Rista ya, semoga mungkin bisa dipahami. Ada feedback nggak dari Rista? Insya Allah cukup Mbak. Jazakillah khair Mbak Firna atas jawabannya. Oke, Mbak Yaki. Selanjutnya saya izin membacakan pertanyaan di kolom chat Zoom, Mbak. Dari Kak Fatimah Hoiriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mbak atas materi yang luar biasa. Saya Fatimah dari Universitas Andalas. Izin bertanya, bagaimana cara yang efektif dan tepat bagi kita untuk membantu teman-teman kita yang lain untuk keluar dari rasa dan pikiran seperti itu? Karena seperti yang sudah Mbak sampaikan tadi, pola pikir masyarakat itu harus diubah khususnya generasi mudanya sebagai agen of change bangsa, tetapi pola pikirnya masih seperti itu. Terima kasih. Insya Allah. Ini Universitas Andalas itu di mana ya? Jauh ya? Ada yang tahu mungkin daerahnya? Izin menjawab Kak, mungkin di Padang ya. Oh, di Padang ya? Ya luar biasa ya, jauh sekali. Masya Allah. Oh, di Sumatera Barat ya sama ya Padang. Ya Allah, luar biasa mencari ilmu sampai ke Jawa Timur ya, Malang. Jadi pertanyaan Mbak Fatimah ya tadi ya. Jadi luar biasa pertanyaannya, gimana ya caranya supaya kita ngajak teman-teman kita yang punya perasaan seperti itu agar mereka sadar gitu kan intinya. Karena pola masyarakat hari ini tuh memang sudah seperti itu. Jawabannya adalah seperti yang saya lakukan kepada teman-teman. Seperti yang saya lakukan kepada teman-teman. Apa yang saya lakukan kepada teman-teman? Saya mengisi, gitu ya. Saya menjelaskan bagaimana secara komprehensif insecurity itu terjadi, ya. Ketika teman-teman memahami, disitulah bukan keberhasilan saya, tapi adalah salah satu kebesaran Allah, gitu. Makanya kalau kita pengen menjelaskan kepada teman kita, pengen mengubah teman kita, ya, agar mereka keluar dari rasa dan pikiran seperti itu, tidak ada caranya selain kita menjelaskan. Insecurity itu kenapa sih berpikir tentang hal yang begini, suka membandingkan hidupnya dan sementara tapi kamu nggak bisa dibandingkan kayak gitu kan. Nggak ada pilihan lain selain kita untuk menjelaskan kepada yang bersangkutan, ya. Jadi terus mungkin mikir ya, Mbak, masa saya harus ngisi kajian dulu? Enggak bisa ya. Maksudku adalah menyampaikan dengan apapun yang teman-teman bisa, gitu loh. Artinya kan begini, kalau kita mau menyampaikan ke orang, mau dakwah ke orang, itu kan nggak mungkin kita tuh juga nggak punya bekal ilmunya. Pasti kan kita punya bekal ilmunya. Kalaupun kita merasa kurang bekal ilmu kita, maka kita harus terus menuntut ilmu supaya lebih paham, supaya lebih jelas gimana tentang insecurity itu, atau terkait dengan pemuda Islam, terkait dengan solusi Islam yang lebih komprehensif itu akan agar lebih paham. Nah, disitulah keilmuan kita meningkat. Di saat yang sama kita terus berdakwah kepada orang, maka insya Allah orang itu akan paham, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara yang efektif dan tepat bagi kita untuk membantu teman-teman kita yang lain agar keluar dari rasa pikiran seperti itu, tidak lain tidak bukan adalah dengan berdakwah, menjelaskan kepada mereka. Ya, siapapun itu, mau orang tua kita, mau bude kita, tante kita, semuanya saya dakwahi juga gitu. Bapak saya gitu ya. Bahkan almarhum kakek saya juga pernah ya gitu. Semua didakwahi. Tapi gitu kan, kita nggak
bisa menyamakan cara dakwah kita kepada semua orang. Cara itu beda dengan metode ya. Jadi cara itu adalah lebih ke arah fleksibel. Misal, ketika teman-temannya itu baperan, gitu ya. Ketika teman-temannya itu mungkin nggak mau digurui, maka cari cara yang seolah-olah kita nggak menggurui dia. Ya, entah mungkin dengan cerita, entah dengan sharing atau apa. Beda lagi kan ketika berdakwah kepada orang yang lebih tua, misal kepada orang tua. Orang tua tuh menuntut untuk kamu tuh nggak jadi apa-apa, kamu itu jadi orang nggak berguna gitu misalkan ya. Maka kan kita juga berusaha menyampaikan kepada orang tua, Bu, Pak, apa sih sebenarnya kayak gitu kan. Jadi bahasanya lebih dirubah lagi yang menyesuaikan agar mereka itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Apa sih Bu? Bukankah keberhasilan anak itu bukan dari apa namanya jabatannya gitu kan? Ataukah dari ini oh beda ya, bukankah dari jabatannya, tapi bukankah ibu dan ayah pengen punya anak-anak yang solehah gitu kan? Kenapa terus memaksa aku untuk mendapatkan rezeki seperti orang lain, padahal itu nggak bisa dibandingkan kan kayak gitu. Jadi beda ya caranya, langkah yang harus ditempuh adalah dakwah dengan menjelaskan, tapi caranya mungkin diterima bisa mencari objek-objek dakwahnya dulu. Kira-kira apakah dia pemuda, apakah dia teman sebaya, apakah dia orang lebih tua, gitu, agar penerimaan mereka itu lebih, agar apa yang kita sampaikan itu mudah diterima oleh mereka. Mungkin itu Dek Fatima, ada feedback nggak? Betul, kita sendiri harus paham dan membuat kita harusnya lebih bersemangat untuk mengkaji Islam gitu ya, biar lebih paham lagi dan lebih kompleks lagi apa keilmuan agama kita. Ya, Fatima. Selanjutnya saya izin membacakan ada satu pertanyaan lagi dari Kak Putri. Izin bertanya, jika kalimat aku harus ini untuk mencapai itu selain sikap insecure, perkataan atau kalimat tersebut mungkin juga dapat menjadi motivasi untuk kerja lebih giat, belajar lebih giat, lalu apakah insecure tersebut dapat menjadi efek positif pada mereka? Tetapi di samping itu, mereka juga bahkan dapat mencapai pada tahap gangguan psikis maupun rapuh mental. Jadi, apakah insecure itu harus dijauhkan atau justru dikelola? Terima kasih. Ya, sama-sama, pertanyaannya kompleks ya. Jadi, tapi kan gini ya, kadang orang tuh insecure, akhirnya bikin mereka termotivasi kayak gitu, untuk akhirnya, udah aku harus mengejar itu. Kayak gitu. Pertama begini, insecure itu kan kalau sederhananya kita melihat diri kita itu apa ya, mungkin lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan orang lain, atau rendah diri dibandingkan dengan orang lain, yang akhirnya entah itu dalam hal apapun sebenarnya. Rendah diri kan bisa jadi terjadi pada hal apa, misal aku merasa rendah diri karena dia bisa dakwah, aku nggak bisa dakwah ya. Atau mungkin di saat yang lain dia rendah diri kepada hal-hal yang beda lagi. Tadi contohnya, dia bisa IPK-nya 4, aku nggak bisa IPK 4. Ya. Atau beda lagi, aku rendah diri terhadap dia yang jodohnya ganteng, jodohku nggak ganteng, bisa kayak gitu ya. Jadi rendah diri itu kan sifat yang memang ada di dalam diri manusia. Maksudku dia bisa saja muncul. Hanya saja kepada apa, konteks apa yang dia rendah dirinya kan perlu kita dudukkan. Kalau dia rendah dirinya terhadap perkara-perkara yang kebaikan tadi, ya misal, kok dia bisa dakwah? Kok Mbak Firna bisa dakwah? Kenapa aku kok nggak bisa dakwah? Kan itu berarti insecure pada hal yang positif, kayak gitu kan? Maka itu kalau bisa menjadi motivasi, maka itu bagus gitu loh. Artinya dia bukan hanya insecure doang, tapi ya udah dah, aku gimana caranya belajar berdakwah agar aku bisa kayak Mbak Firna misalkan, contoh kayak gitu. Itu contohnya. Tapi kalau misalkan kita insecure kepada hal-hal yang tadi, contoh adalah kepada jodoh. Kenapa jodoh dia ganteng, kenapa jodohku nggak ganteng? Maka di situ kita perlu renungi. Apakah makna ganteng itu menjadikan sesuatu yang bisa disandingkan atau bukan? Berarti kan hal-hal kayak gitu nggak perlu di-insecure.
paham ya? Karena itu masuk perkara foto kayak gitu loh, bukan perkara yang yang dihisap kayak gitu loh. Kenapa mungkin kulit dia putih, kenapa kulitku hitam kayak gitu loh. Jadi apa ya? Pertama, insecure itu rasa rendah diri tadi itu ada dalam diri manusia. Hanya saja kita perlu memperhatikan konteksnya apa yang kita insecure tadi. Itu yang pertama. Kalau memang ternyata hal-hal yang bagus, ya hal-hal yang dipuji oleh syariat, Mohon maaf teman-teman kakak semuanya, mungkin Bu dari Mbak Firnanya terdapat kendala, jadi kita tunggu sebentar. ya halo, udah masuk lagi. Maaf ya, lempar saya. Masuk ya kayaknya ya. Tadi nyampe mana ya Mbak Putri? Jadi tadi gitu ya, pertama itu adalah sebuah hal yang naluri dalam diri manusia, tapi kita harus perhatikan apa sih yang kita insecure, apakah itu tepat ataukah tidak tepat. Yang berikutnya adalah selain kontennya atau kontennya apa yang kita insecure. Yang ketiga adalah motivasinya. Kalau kita itu bermotivasi ya hanya sebatas untuk diri kita, misal gitu, merawat diri itu kan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, karena kan kita mesti menjaga apa yang sudah Allah berikan ya, misal pakai mandi pakai sabun gitu kan, dan sebagainya. Kalau motivasi kita sebatas biar aku putih, biar dibilang cantik, nah ini berarti motivasinya salah. Tapi kalau kita motivasi, ya aku merawat diri biar bersih, karena dengan ketika aku bersih maka aku akan semangat beribadah, dia kan melandaskan itu pada Allah, maka di situ bagus motivasinya. Jadi yang harus diperhatikan adalah pertama, rendah diri itu bisa jadi ada dalam manusia. Yang kedua, perhatikan konteksnya. Ketika konteks itu tidak tepat, maka jangan insecure di sana. Insyukurlah kepada hal-hal yang diperbolehkan. Tadi ya, yang bisa membuat kita itu menjadi orang lebih baik di hadapan Allah. Yang ketiga, motivasinya jangan sampai cuma sekedar diri sendiri. Aku pengen, kenapa Mbak kok kepengen bersemangat kuliah, pengen nilainya bagus, ya nggak apa-apa biar bagus. Nah ini berarti motivasinya nggak tepat. Tapi kalau motivasinya ya ketika aku belajar sungguh-sungguh, aku mendapatkan nilai yang baik, maka insya Allah aku niatkan itu semua karena Allah agar aku bisa kedepannya bermanfaat untuk kehidupan. Kan nggak mungkin ya kita menjadi dokter yang nggak paham ilmunya, atau jadi malpraktek, kan nggak mungkin ya. Kita pengen jadi dokter-dokter yang hebat, yang bisa untuk menolong umat. Nah itu jadi motivasinya yang ketiga tadi.
ya bisa dikelola ya tadi ya. Nah, kalau kata Fitri tadi. Mungkin itu ada feedback nggak? Siap, sama-sama. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau bingung-bingung lagi nggak apa-apa. Bisa chat aku ya. Kalau mungkin nggak tahu nomorku, ada di Instagram ya. Nanti bisa kita keluar sharing, boleh ya, aku terbuka insya Allah. Itu Mbak Zakia, ada lagi? Atau sudah cukup? Baik, karena waktu sesi tanya jawab telah berakhir, kepada Mbak Firna, sebelumnya saya izin bertanya, apakah Mbak Firna berkenan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di luar sesi ini ya, Mbak? Iya, boleh. Baik, terima kasih Mbak Firna. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, dapat mengisi Google Form yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Agenda yang selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat pemateri dan dokumentasi kepada panitia bertugas. Dipersilahkan untuk menampilkan sertifikat pemateri. Baik, untuk dokumentasi akan saya pandu. Untuk Mbak Firna dimohon untuk mempersiapkan pose terbaiknya. Saya pimpin. 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Firna yang telah berkenan untuk menjadi pemateri dan membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Selanjutnya, apabila Mbak Firna memiliki agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Namun apabila Mbak Firna berkenan untuk tetap bergabung bersama kami akan sangat senang hati. Sebelumnya ini terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Buat teman-teman sekali lagi kalau mau diskusi lebih lanjut bisa. Ya, makasih juga Mbak Zakia ya dan kesempatan buat teman-teman. Insya Allah ini sampai jam 10.40 kan? Insya Allah masih stay dulu lah di sini. Baik, terima kasih kepada Mbak Firna. Agenda selanjutnya yaitu pengumuman penanya terbaik. Siapa nih ya kira-kira penanya terbaik dari 3 penanya yang telah disampaikan? Baik, langsung saja yaitu penanya terbaik yaitu selamat kepada Kak Fatimah Hoiriyah. Dan dihimbau pula kepada Kak Fatimah Hoiriyah untuk mengkonfirmasi kepada CP yang dikirimkan panitia di kolom chat Zoom. Gimana teman-teman, seru banget kan acara KSN pada hari ini? Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara, tidak afdol apabila kita tidak melakukan dokumentasi. Kepada teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu ya. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk on-cam, bagi teman-teman yang belum mengisi presensi kehadiran dapat segera mengisi link presensi yang telah diberikan panitia di kolom chat Zoom. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk memimpin jalannya dokumentasi. Baik, dokumentasi akan saya pimpin dalam 1, 2, 3. Baik, untuk slide 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan selesai sudah seluruh rangkaian acara KSN 4 kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri acara KSN 4 kali ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada teman-teman, jangan khawatir ya, karena kita akan bertemu di KSN selanjutnya. Jadi, jangan lupa terus pantengin info di grup WhatsApp KSN, IG Mbak Nur Nusyifah, dan LKI FKUB untuk tahu update-update KSN selanjutnya. Dan untuk teman-teman, kajian tadi juga akan diupload oleh panitia di YouTube Mbak Nur Syifah, jadi jangan khawatir dan bisa banget untuk kepoin kajian-kajian yang sebelumnya.
Mewakili seluruh keluarga besar LKFAUB 2022, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara KSN kali ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Zakiatul Hidayah selaku Master of Ceremony pada KSN kali ini, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.